Sahabat pergerakan. Gugat ketergantungan impor dan krisis pangan. Hari ini kita menyaksikan ironi terbesar di negeri yang katanya tongkat kayu dan batu bisa jadi tanaman. Kita melihat perut bangsa ini digantungkan pada kebijakan impor, beras kita didikte oleh pasar luar negeri. Dan krisis pangan membayangi jutaan rakyat kecil di akar rumput. Sebuah bangsa yang subur, namun dipaksa berlutut, di hadapan lumbung pangan asing. Apakah kita memang bangsa yang lemah dalam mengelola bumi sendiri? Tidak. Hari ini, Pergerakan Indonesia Madani, berdiri paling depan untuk meruntuhkan mental ketergantungan itu. Kita panggil kembali Ru kedikdayaan agraris terbesar yang pernah mengguncang tanah Jawa. Selamat datang di Kesultanan Mataram Islam. Superpower agraris dan lumbung pangan Nusantara. Mataram Islam tegak berdiri sebagai epicentrum kekuatan geopolitik, sejak tahun 1586 hingga 1755 Masehi, menguasai hampir seluruh pulau Jawa. Di bawah kendali pemimpin agung yang visioner. Sultan Agung Hanyokrokusumo pada abad ke-17, Mataram mencapai puncak kejayaan kolosalnya. Meskipun wilayah politiknya dipecah belah oleh taktik busuk divide et impera VOC melalui perjanjian Giyanti, silsilah kedaulatannya tidak pernah runtuh. Mataram adalah satu-satunya peradaban purba yang hari ini sangat eksis secara politik dan adat dalam sistem Republik Indonesia. Sri Sultan Hamengkubuwono secara otomatis menjabat sebagai Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta. Berjalan beriringan dengan keagungan adat Kasunanan Surakarta, Mangkunegaran, dan Pakualaman. Di mana letak keunikan, kedahsyatan, dan kehebatan strategis Mataram Islam? Kedahsyatannya terletak pada status mereka. Sebagai maestro manajemen pangan semesta, Sultan Agung mengajarkan kepada kita sebuah sains ketahanan negara tingkat tinggi, bahwa perang, kedaulatan, dan kehormatan bangsa tidak ditentukan oleh banyaknya mesiu. Melainkan ditentukan oleh isi perut para prajurit dan rakyatnya. Coba tengok bukti sejarah kedahsyatan logistik mereka. Saat Mataram melakukan pengepungan Batavia pada tahun 1628 hingga 1629 untuk mengusir VOC. Apa yang dilakukan Sultan Agung? Beliau tidak sekadar mengirim pasukan, tetapi menukangi jaringan lumbung pangan logistik raksasa di sepanjang pesisir pantai utara Jawa, dengan manajemen pertanian terpusat. Mataram membuktikan secara ilmiah kepada dunia bahwa kedaulatan teritorial mutlak wajib ditopang oleh swasembada pangan total dari akar rumput. Mereka mengubah hamparan tanah menjadi senjata pertahanan semesta yang paling ditakuti oleh kongsi dagang barat. Bagi kita di Pergerakan Indonesia Madani, Mataram Islam adalah ruh utama pilar kedaulatan pangan organisasi kita. Kita bergerak bukan hanya untuk berteori di atas panggung, tetapi untuk menguasai bumi, menanam kemandirian, dan memastikan tidak ada satupun rakyat Madani yang kelaparan di atas tanahnya sendiri. Kita cetak kader-kader PIM yang menguasai sains agrikultur modern dan siap merebut kembali kedaulatan pangan bangsa. Hijaukan bumi pertanian, tegakkan lumbung pangan Nusantara. Pantun, padi menguning di bumi Yogyakarta, lumbung pangan kokoh di pantai utara. Sultan Agung Satria Pembela Bangsa, kader PIM bangkit daulat pangan negara.